Apakah dalam perusahaan kita juga harus taat kepada pemimpin? Iya. Kalau dia dalam perusahaan, ya itu kaitannya adalah amanah kerja. Seorang apabila digaji dalam sebuah perusahaan dengan suatu amanah kerja yang dia lakukan. Dan dalam amanah kerja itu ada keterkaitan dengan pemimpin, ada terkaitan dengan wakilnya, bendaharanya, dan sebagainya. Maka pelaksanaan hal tersebut, dia taat di dalamnya, itu adalah penunaian amanah kerja. Dan kita diperintah untuk hal tersebut. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Iya. Dan ini dalam masalah amanah kerja ini berkaitan dengan semua pihak yang terkait dengan kita dalam amanah kerja. Apakah itu muslim maupun apa? Kafir. Kalau dia kerja pada orang kafir, sekalipun dalam bentuk amanah kerja, dia tunaikan amanah kerja. Dan ini semuanya tentunya diikat sepanjang pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah hal yang diperbolehkan oleh syariat. Bukan hal yang maksiat atau hal yang diharamkan. Karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian menolong di atas kejelekan, di atas dosa dan permusuhan. Iya. Dan Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Apakah takdir bisa dirubah? Apakah takdir hanya dalam masalah agama saja? Apakah kita kerjakan sehari-hari sudah ditakdirkan juga? Ini penanya mungkin hadir sebagian aja ya dari pembahasan kita. Kita sudah bahas tadi ya tentang masalah takdir. Ya, semuanya sudah ditakdirkan. Dan kalimat bisa dirubah itu tadi juga sudah kita terangkan tadi ya. Masalah apa itu takdir dan berubah itu bagaimana? Apa buku-buku yang membahas tentang 7 landasan pokok dalam memahami takdir? Ya banyak buku ya dalam hal ini. Nah, biasanya memang banyak dari ulama kita ketika menyebut keimanan pada takdir, mereka hanya sebutkan 4 saja. Itu yang diuraikan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Syifaul Alil, dan banyak dari ulama kita di masa ini. Iya. 7 perkara yang saya sebutkan tadi itu diambil dari sebagian uraian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa judul buku yang membahas tentang 5 tahap pencatatan takdir? Itu ada di dalam Syifaul Alil karya Ibnul Qayyim, ada juga di dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah karya Ibn Abil Izz rahimahullah. Dan dari buku-buku para ulama kita sekarang ini banyak sekali ya yang menjelaskan tentang itu. Kita banyak mendengar, mengambil dari guru tentang hal itu. Mohon disebutkan urutan penciptaan yang Allah ciptakan. Dimulai yang pertama hingga selanjutnya. Bagaimana urutannya? Ini pertama pertanyaan tidak penting ya. Pertanyaan tidak penting. Dia tahu urutan yang dicipta. Apakah yang dicipta itu arsy dulu, kemudian kursi dan seterusnya. Apa manfaatnya dia tahu? Hah? Apa manfaat keimanan dia tahu? Jelas ya? Ini masalah-masalah gaib. Jangan seorang masuk dalam perkara yang tidak diterangkan. Kemudian dalam hal yang seperti ini, ada dalil-dalil menjelaskan tentang penciptaan. Tapi masalah urutan itu tidak diuraikan. Maka seorang masuk dalam hal ini masalah yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Dan sekali lagi pembahasan akidah, itu pembahasan semuanya sudah jelas, terperinci. Jangan dia masuk kepada hal yang apa? Para ulama tidak berbicara tentangnya dalam hal itu. Sebab ini salah satu sumber penyimpangan bagi orang yang belajar akidah dan banyak bertanya seperti itu. Iya. Ada orang yang beranggapan bahwa semua yang ada di dunia ini hanya permainan Allah saja. Ini kalimat kekafiran ya. Iya. Kalimat yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Disebutkan dalam sebagian ayat dengan kemampuannya, disebut dalam sebagian ayat dengan ilmunya, dengan hikmahnya. Itu kalimat-kalimat dalam Al-Quran dianggap permainan, maka ini
adalah hal yang menentang seluruh dari ayat-ayat itu dan menentang keagungan dan kebesaran serta hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu saya sekali lagi saya nasihatkan ya. Ilmu akidah itu diambil dari sumbernya yang jelas. Al-Quran, Sunnah, kesepakatan para ulama ada di atas jalan as-salaf. Para ulama tidak berbicara tentang itu, jangan masuk di dalamnya. Jangan masuk di dalamnya. Ya, orang-orang belakangan ini, apalagi orang-orang filsafat, itu orang-orang yang lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Dibacakan ayat, dia tanya, kok bisa seperti itu? Kenapa begitu? Ya, ini orang-orang lancang. Dan masuk dalam hal yang seperti ini akan merusak agama seseorang. Ya, tidak usah terpedaya dengan masalah kepandaian menggunakan logika. Itu logika-logika tidak beres kebanyakannya. Iya. Dia di atas fitrah. Jelas ya? Orang-orang filsafat kerjaannya bagaimana membuktikan Allah itu ada. Hah? Dia bawakan dalil-dalil Allah itu ada. Sehingga kalau masuk di dalam acara-acara mereka, pertama orang yang hadir itu dibuat ragu dulu semuanya. Nanti setelah itu baru dikasih apa? Logika-logika akal yang membuat mereka bisa beriman. Ini semuanya teori syaitan. Teori apa? Teori syaitan. Iya. Ingin saya tunjukkan bahwa itu teori syaitan dengan dalil. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, syaitan datang kepada kalian, salah seorang dari kalian. Syaitan bertanya, siapa yang menciptakan langit? Si hamba menjawab Allah. Kembali syaitan bertanya, siapa yang menciptakan bumi? Allah. Terus syaitan bertanya, siapa yang menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan itu? Jawaban si hamba, Allah, Allah, Allah. Jelas. Akhirnya syaitan masuk. Siapa yang menciptakan Allah? Perhatikan ya, bagaimana syaitan mendatangi si hamba. Apa jawaban Nabi? Siapa yang merasakan yang seperti ini? Falyantahi, hendaknya dia berhenti. Berhenti. Dan dia berkata, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Kemudian dia berlindung dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu wejangan Nabi. Kalau orang-orang filsafat tidak, dia ikuti syaitan. Kalau syaitan bertanya begitu, jawab. Ya. Apa jawabannya? Nanti kalau ditanya, siapa yang menciptakan Allah? Maka akan datang lagi pertanyaan. Kalau begitu, siapa yang menciptakan? Yang menciptakan Allah. Ya. Ya kalau ditanya lagi begitu, akan dijawab lagi. Dikasih lagi pertanyaan. Ya. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan? Yang menciptakan Allah. Dan ini akan tidak ada habisnya. Dan ini mustahil, kata mereka secara akal. Perhatikannya, mereka layani syaitan. Kalau Nabi disuruh apa? Hah? Disuruh berhenti, selesai. Sebab itu dari syaitan. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Ya. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, insyaallah selesai sudah. Kalau filsafat tidak, ikuti. Apa? Dari permainan syaitan. Karena itu orang yang paling bingung sebenarnya, orang-orang filsafat. Tidak ada manusia yang lebih pembingung dari orang-orang belajar filsafat. Siapapun dia. Iya. Karena itu suatu hari, ini disebutkan ya dalam buku-buku tentang firaq. Suatu hari Fakhrul Razi, ya semua orang yang belajar filsafat tahu ya Fakhrul Razi itu siapa. Ya, ahlinya filsafat, tokohnya. Dia lewat. Diikuti oleh murid-muridnya, banyak sekali di belakangnya. Lewat di depan perempuan tua sedang berjemur di depan rumahnya. Iya. Melihat orang banyak mengikuti satu orang perempuan tua ini, heran. Dia bertanya kepada sebagian orang yang lewat ini, siapakah orang itu? Maka murid-murid Fakhrul Razi ini menjawab dengan bangganya, wahai ibu, kamu tidak kenal orang itu? Ya. Masa kamu tidak kenal siapa dia? Kata perempuan tua ini, saya tidak kenal siapa dia. Apakah dia seorang raja? Kata muridnya, bukan. Seorang menteri? Bukan. Seorang ini bukan. Kalau begitu siapa dia? Kata muridnya, orang ini adalah orang yang punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Ya. Tekan filsafat kan? Siapa yang mampu mengungkapkan dalil akal paling banyak bahwa Allah itu ada, nah itu yang paling top. Ini orang punya 1000 dalil bahwa Allah itu apa? Allah itu ada. Apa jawaban perempuan tua ini? Kata perempuan tua ini, betapa celakanya orang itu. Iya. Uffillahu, betapa celakanya orang itu. Afillahi syakkun? Apakah pada Allah ada keraguan? Karena hanya yang diragukan saja, yang dicarikan 1000 dalil. Apakah Allah itu diragukan?
Nah, ini penjawaban perempuan tua di atas fitrah. Ya. Supaya antum tahu bagaimana jeleknya filsafat itu. Dianggap dirinya sudah hebat, sudah top. Sama perempuan tua ini dianggap itu orang yang paling sial sudah. Iya. Ibaratnya dia berada di tengah matahari di siang bolong yang sangat panas. Tiba-tiba dia menantang. Apa dalil matahari sedang terbit? Nah, itu ibaratnya orang filsafat. Ya. Benar nggak orang bertanya begini? Matahari berada di siang bolong, dia tanya. Apa dalil matahari sedang terbit? Hah? Oh, dalilnya sekarang saya panas. Terik, silau. Dalilnya 1000. Ini orang bodoh. Ya. Sudah jelas terbit terang. Dia perjelas lagi dengan hal seperti itu namanya yang jelas menjadi tidak jelas. Nah, itulah ilmu filsafat. Jadi kalau tahu filsafat secara umum begitu bentuknya. Tidak usah tertipu dengan apa di belakangnya bahasa-bahasa filsafat, bahasa-bahasa mengandung hikmah. Hakikatnya kembali kepada itu. Iya. Karena itu Al-Ghazali ketika dia meninggal, dia itu berharap berada di atas akidahnya nenek-nenek perempuan ajus yang berada di mana? Di Nisabur. Dia masih di atas fitrah pemahamannya. Iya. Sebab orang filsafat, kalau dia sudah masuk ke filsafat, dengar ayat, dengar hadis, tidak bisa diam dia. Pasti tanya, kenapa? Bagaimana? Kok bisa? Nah, itu pertanyaan menentang. Iya. Karena itu hukum para ulama terhadap filsafat sangat keras sekali. Baik. Karena itu saya nasihatkan supaya seorang jangan masuk di dalam hal-hal yang seperti ini ya. Itu perkara yang membahayakan agama. Bagaimana sejarah bangsa kita Indonesia secara umum dalam menjelaskan akidah tidak sesuai atau tidak sejalan dengan sunnah Nabi. Padahal dalam fikih berdasar madhab Imam Syafi'i. Ya, itulah lucunya kita. Fikihnya fikih Imam Syafi'i, tapi akidahnya akidah apa? Asy'ariyah. Coba kalau diambil akidah Imam Syafi'i, tidak ada masalah. Ya. Kalau ditanyakan kepada mereka, kenapa Bapak mempelajari fikih Imam Syafi'i, tapi akidahnya akidah Asy'ariyah? Ya. Ini jawabannya macam-macam sudah. Aneh-aneh jawabannya. Dan kalau dibawakan fikihnya, akidahnya Imam Syafi'i, mereka malah membantah. Iya. Imam Syafi'i tidak berbeda dengan para imam yang lainnya. Tidak berbeda dengan imam yang lainnya dalam masalah akidah. Nah, alhamdulillah, ini ditulis oleh para ulama, buku-buku. Mereka kumpulkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i dalam akidah. Ada 3 buku dalam hal itu. Iya. Dan seingat saya 3 buku ini semuanya pernah kita daurahkan. Pernah kita ajarkan. Ya, karena itu seorang hendaknya pandai melihat. Ya. Kemudian mempelajari bagaimana akidah para a'immah itu. Supaya dia tahu akidah ulama Islam itu apa. Nah, itu akan terang nanti. Akan jelas pembahasan akidah itu bagaimana. Baik. Ini banyak pertanyaan saya sudah terangkan ya. Apa beda Jahmiyah dan Asy'ariyah? Jahmiyah itu pengikut Jahm bin Safwan. Asy'ariyah pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada berbagai perbedaan di madhab mereka. Kelompok Jahmiyah di dalam masalah, di pokok penyimpangannya, di pembahasan nama-nama dan sifat, mereka mengingkari seluruh nama dan sifat, kecuali sifat wujud saja. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Di pembahasan takdir, mereka Jabriyah kelas ekstrim. Di pembahasan iman, mereka Murji'ah kelas ekstrim, orang-orang Jahmiyah. Mereka mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat. Dan banyak lagi penyimpangan mereka. Orang-orang Asy'ariyah, mereka lebih minim. Iya. Dan para ulama tidak mengkafirkan kelompok Asy'ariyah. Berbeda dengan kelompok Jahmiyah dikafirkan. Kelompok Asy'ariyah mereka punya kesesatan karena keliru di dalam memahami. Keliru di dalam memahami. Ada takwil di tengah mereka. Kelompok Asy'ariyah di dalam sifat, mereka tetapkan semua nama Allah. Adapun sifat yang berkaitan dengan sifat dzatiyah, sifat yang mereka tetapkan hanya 7 sifat saja. Hanya 7 sifat. Di kelompok Asy'ariyah. Dan di pembahasan takdir, mereka Jabriyah. Tapi Jabriyah ringan. Bukan Jabriyah ekstrim seperti apa? Jahmiyah. Di pembahasan iman, iya. Kelompok Al-Asy'ariyah, ya saya tidak hadirkan sekarang ya tentang masalah keadaan kelompok Asy'ariyah di pembahasan iman. Ya, dan di pembahasan lainnya mereka tidak terlihat atau seperti di pembahasan ru'ya dan lainnya itu terlihat mereka menetapkan. Jadi pokok-pokoknya berbeda dengan kelompok apa? Kelompok Jahmiyah. Baik.
Apakah seorang muslim yang melakukan kesyirikan, semisal memberi sesaji kepada jin penunggu suatu tempat, sedangkan karena kebodohannya dan dia tidak tahu bahwa itu perbuatan kesyirikan, apakah dia tetap berdosa dan diadab dan dikekalkan di neraka? Kalau dia sudah tahu sekarang perbuatannya, dia bertobat, Allah memaafkan apa yang telah lalu. Iya. Berkaitan dengan masalah apakah dia diberi udzur dengan kejahilannya atau tidak, ini pembahasan agak rumit di kalangan para ulama. Iya. Dan memang bahwa seorang yang jahil itu diberi udzur kalau dia jahil. Tapi kalau dia hidup di tengah kaum muslimin, dia mampu belajar, ya, banyak orang yang bisa menerangkan, kemudian dia menganggap dirinya jahil, ini masalah memang, ya. Kadang sebagian para ulama memberikan fatwa tidak ada udzur baginya. Sebab dia bisa bertanya, bisa berguru. Kenapa dia jahil tentang itu? Iya. Baik. Ini juga yang bertanya tentang penciptaan dalam 6 hari. Apakah 6 hari ya diciptakan dalam 6 hari langit dan bumi? Apakah itu sama dengan hari zaman sekarang? Ini pertanyaan tidak ada gunanya ya ditanyakan. Jangan masuk, sekali lagi jangan masuk di pembahasan apa? Gaib. Baik, ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ada satu hari dalam Al-Quran dikatakan seperti 1000 tahun. Kalpisana. Dan ada satu hari seperti 50.000 tahun. Kata Ibnu Abbas itu 2 hari, dua-duanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kita imani. Nah, itu cara ya seorang memahami perkara yang gaib. Jangan dipertentangkan. Oh ini 1000, sana 50.000. Ya itu 2 hari. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk semuanya. Jelas ya? Baik. Sebagaimana Dajjal, dia turun 40 hari. Hari pertamanya seperti 1 tahun. Hari keduanya seperti 1 bulan. Hari ketiganya seperti 1 pekan. Ya. Dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ada satu kelompok yang mengklaim bahwa kelompok dan golongannya yang masuk ke dalam jannah. Apa perkataan ini benar? Ya. Sekali lagi, kita itu tidak mengenal kelompok dan golongan. Tapi seorang ya berpegang dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Ada pijakan. Nabi SAW menceritakan tentang perpecahan umat. Kata beliau, وَسَتَفْتَرِكُ ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali 1. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka? Ya Rasulullah. Perhatikan ya, pertanyaan para sahabat. Man, siapa? Man itu pertanyaan untuk tahu orangnya siapa. Tapi Nabi tidak menyebut orang. Nabi sebut sifat. Humul jamaah, mereka yang di atas apa? Al-jamaah. Di sebagian riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Seperti apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Disebut sifat. Jelas ya? Karena itu yang dilihat adalah sifatnya. Siapa yang keluar dari sifat itu, maka dia masuk ke dalam 72 golongan yang diancam dengan api neraka. Sekali lagi, ancaman ini bukan berarti 72 golongan itu kafir. Jelas ya? Karena kita sudah sebutkan ancaman dengan neraka belum tentu menunjukkan apa? Kafiran. Ya, dalil dari hadis Nabi berkata, umatku akan terpecah. Masih disebut apa? Umatnya. Ya, tapi diancam dengan apa? Diancam dengan neraka karena tidak berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Apa perbedaan akidah dan tauhid? Jawabannya sama saja. Akidah dan tauhid sama saja. Kalaupun ada perbedaan, itu perbedaan di sebagian penggunaan. Apakah boleh menyebut Dajjal kepada saudara kita yang masih muslim? Hanya karena beda pemahaman dalam fikih atau manhaj. Dajjal itu kalau secara bahasa artinya pendusta. Ya, dan dia adalah sigha mubalaghah. Artinya orang yang banyak berdusta. Pendusta tapi dustanya apa? Banyak. Jadi kalau dia banyak berdusta dikatakan padanya Dajjal dari sisi bahasa, ini boleh saja. Jelas ya? Adalah hal yang diperbolehkan. Walaupun kalimat Dajjal ini sendiri itu dibahasakan oleh para ulama untuk orang yang dustanya sangat apa? Sangat besar sekali. Bukan untuk orang kalau dia dusta 1 dibilang Dajjal. Hah? Atau dia mungkin dusta mungkin tidak Dajjal. Ini orang berlebihan seperti itu. Jelas ya?
Dan saya tidak menyarankan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Iya. Tidak menyarankan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Ini ada di buku-buku Jarh wa Ta'dil. Ya. Dan para ulama kita seperti Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, ya, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, mereka baca buku-buku itu. Tapi kalimat-kalimat ini mereka tidak gunakan, apalagi tidak mereka gunakan untuk ahlul bidah secara umum, apalagi digunakan untuk sama ahli sunnah. Ya. Karena itu seorang hendaknya bertakwa kepada Allah, menjaga lisan, menjaga kalimat dengan baik, ya. Baik. Fenomena yang terjadi sekarang ini, mengapa sama ahli sunnah, satu akidah, manhaj sesuai dengan pemahaman para sahabat, saling memojokkan satu sama lainnya, saling memojokkan halaqah sama talibul ilm? Apa yang membuat mereka berpecah? Ini pertama, pandangan akhi yang bertanya, pandangan terlalu berlebihan. Ya. Fenomena sekarang ini, mengapa sama ahli sunnah? Ahli sunnah di mana dia maksud? Ya. Apakah di seluruh dunia seperti ini, di semua tempat? Jangan berlebihan, ya. Seorang adil di dalam menilai. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, memang kita tidak mau pandang ini terjadi di sebagian tempat. Dan ini dari makar syaitan, termakan pada sebagian orang. Sebab syaitan itu memang tidak bisa masuk kepada ahli sunnah dari arah dibuat mereka berbuat syirik, berbuat khurafat, itu tidak masuk. Tapi dia masuknya di arah membuat berpecah belah. Dan Nabi telah mengingatkan, inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun, walakin bitahrish. Sungguhnya syaitan itu sudah putus asa agar supaya disembah oleh orang-orang yang sholat. Tapi caranya dengan mengadu domba. Iya. Dengan membuat perpecahan. Maka hendaknya setiap muslim dan muslimah bertakwa kepada Allah dan menghindari segala sebab perpecahan. Dari sebab penting menyebabkan terjadinya perpecahan karena kurang perhatian terhadap akidah. Ini terus terang saya katakan, ya. Kadang sebagian orang, Masya Allah, ahli sunnah. Ya. Kita anggap mereka berdakwah kepada sunnah, dakwah kepada tauhid. Tapi perhatiannya mengajarkan akidah sedikit. Ya. Periksa saja kepada rekaman-rekaman ceramahnya misalnya. Apa yang diajarkan. Ya. Apa buku-buku tauhid yang pernah diajarkan. Nah. Sebagiannya berkata, oh Syekh Rabi keras beliau mentahdir ahlul bidah. Sekarang lihat, periksa dari rekaman-rekaman suara Syekh Rabi. Iya. Apa pelajaran-pelajaran beliau? Iya. Apa pelajaran-pelajaran beliau? Yang beliau ajarkan dari ilmu-ilmu sunnah, ilmu-ilmu tauhid. Iya. Itu yang paling mendominasi. Jadi kalau beliau berbicara tentang ahlul bidah, menyikapi tentang hal tersebut adalah hal yang wajar. Menasihati apa? Menasihati umat. Kelihatan dakwah tauhidnya. Jelas, ya? Dan bukan artinya orang yang hanya pekerjaannya membicarakan ahlul bidah salah, tidak. Tapi dia harus memiliki ihtimam tauhid yang baik. Iya. Sebab ini adalah pokok untuk menjaga persatuan, pokok untuk memperbaiki. Pokok untuk memperbaiki. Karena itu saya nasihatkan dimanapun. Iya. Dimanapun tempatnya, bagaimanapun keadaannya, kawan-kawan hendaknya punya perhatian yang baik terhadap tauhid. Ingin mengadakan daurah, tetapkan buku tauhid diselesaikan berkaitan dengan tauhid atau bab fikih, selesai satu buku supaya keluar dengan faedah. Ada buku yang dia pegang, dia bisa pelajari, dia bisa ulangi. Ya. Sehingga sisi keilmuannya itu menjadi apa? Menjadi baik. Ya. Terukur, terarah, muassal, dia ada pijakan-pijakan yang bisa dia pijak. Ya. Berbeda kalau hanya sekedar tematik saja. Ada manfaatnya tematik, ya. Tapi manfaatnya tidak begitu banyak dengan seperti kalau seorang mempelajari buku itu secara mendasar. Inilah cara diantara hal yang ingin saya ingatkan di sini. Sambil seorang itu menghindarkan dirinya dari qil wa qal, banyak berkata begini begitu, hal-hal yang tidak jelas. Ya. Kemudian saya beri kaidah umum, apa yang menyebabkan seorang itu jauh dari ilmu, hendaknya dia tinggalkan. Jangan dia masuk darinya. Jangan masuk di dalamnya. Tidak usah ingin menjadi pahlawan kesiangan. Oh, saya ingin amar ma'ruf nahi munkar. Oh, saya ingin berjihad dengan membantah ahlul bidah. Kalau membuat dia jauh dari menuntut ilmu, itu adalah tanda kejelekan. Pasti ada yang keliru. Ada yang salah di dalam jalannya. Ada yang salah di dalam jalannya. Baik. Apakah Al-Harith dari nama-nama Allah? Jawabannya tidak. Itu bukan dari nama-nama Allah. Ada sebagian hadits, ya,
tentang hal itu, tapi haditsnya lemah. Apakah bayi kaum kufar yang lahir kemudian wafat termasuk muslim? Ya, bayi orang-orang kafir yang masuk, dia meninggal di masa bayinya, itu tempatnya di al-a'raf, antara surga dan neraka. Nanti akan diuji. Akan ada ujian yang menentukan dia masuk surga atau masuk neraka. Apa beda bidah hasanah dan masalih mursalah? Ya, bidah itu tidak ada yang hasanah ya. Semua bidah sesat. Tidak ada bidah hasanah. Dan masalih mursalah ini istilah di kalangan ahli usul fikih. Nah, dan yang benarnya bahwa tidak ada yang disebut masalih mursalah itu. Semua maslahat itu jelas. Apakah dia maslahat yang mu'tabar atau ghair mu'tabar? Dianggap atau tidak dianggap? Ada yang disebut dengan masalih mursalah. Bagi para ulama yang mengistilahkannya pun, itu pasti akan kembali kepada maslahat yang mu'tabar. Kalau memang ada maslahatnya. Bolehkah mengatakan kafir kepada non-muslim? Ya iyalah, kalau non-muslim sudah jelas. Apa lagi dikatakan? Hah? Mau dikatakan apa? Ya, dalam Al-Quran disebut kafir mereka. Ya. Bagaimana sikap ahli sunnah terhadap calon pemimpin masa akan datang di Riau? Karena sebentar lagi akan pilkada. Oh, saya bukan orang yang masuk di hal-hal yang seperti ini ya. Saya tidak ada urusan dengan urusan pilkada. Ya. Kalau ada pemimpin yang sudah syah menjadi pemimpin, ya urusan kita dipimpin oleh seorang pemimpin. Kita laksanakan kewajiban kita sebagai rakyat. Itu saja yang saya tahu. Masuk ke dalam masalah urusan pilih memilih itu bukan urusan saya. Baik. Baik, jam 2 ya. Syirik adalah dosa besar. Dan kenapa dosa besar tidak boleh dihukumi kafir? Ya, syirik itu bentuk dari dosa besar. Ya, dosa yang paling besar. Tapi kalau di istilah dibedakan, syirik dan selain dosa yang lainnya. Sebab syirik itu pelakunya dikeluarkan dari apa? Keislaman. Ya, selain daripada kesyirikan, dari dosa-dosa biasa, selain kesyirikan, tidak dikafirkan. Nah, dan ini pembahasan ya, di pembahasan akidah. Yang bertanya ini harus belajar kitab tauhid. InsyaAllah akan bisa paham nanti. Betulkah Syekh Mukbir rahimahullah mengatakan bahwa bekerja pada pemerintah adalah suatu kehinaan? Saya nggak tahu ya ada syekh berkata seperti itu. Yang saya tahu Syekh rahimahullah membolehkan seorang menjadi pegawai. Kalau pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal, pekerjaan yang dibolehkan dan dia punya keahlian di situ. Dan saya tidak menyangka hal itu diucapkan oleh beliau. Kalau tepatnya mungkin itu adalah hal yang keliru dinukil dari beliau. Bagaimana adab-adab dalam berdakwah sesuai dengan manhaj salaf? Apa bisa dikatakan manhaj seorang menyimpang menyelisih adab-adab tersebut? Ya, dakwah di jalan Allah itu amalan yang paling mulia ya. Ada target dan tujuannya. Di antara target dan tujuan dakwah di jalan Allah, yang pertama menegakkan penghambaan kepada Allah. Yang kedua menyebarkan agama. Yang ketiga membebaskan manusia dari api neraka. Iya. Kemudian dari tujuan berdakwah di jalan Allah adalah mengadakan perbaikan. Mengadakan perbaikan, menciptakan kemaslahatan di tengah umat. Dan banyak lagi kemanfaatan-kemanfaatan dakwah itu. Seorang yang ingin berdakwah harus punya beberapa etika. Ya, yang pertama dia harus berbekal dengan ilmu. Kemudian dia harus memiliki hikmah. Hikmah di dalam ilmunya, hikmah di dalam menyampaikannya, dan hikmah di dalam kesabarannya terhadap ilmu itu. Kemudian dai harus memiliki kesabaran. Seorang dai harus memiliki harapan yang besar. Tidak banyak putus asa. Dia punya harapan. Ya. Walaupun kawannya menyimpang atau dianggap ada kesalahan, dia punya harapan.
manusia itu baik. Dan seorang dai harus punya ketegaran, tidak goyah. Ya, tidak terpengaruh dengan ucapan orang-orang, tapi yang dia pandang adalah dalil. Yang banyak lagi ya dari etika-etika seorang dai di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Tentang bacaan salawat dalam salat, yang mana lebih bagus, lebih utama? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammadin nabiyina. Dan yang pertama itu yang ada haditsnya ya. Yang kedua ini saya nggak tahu apa ada riwayat atau tidak. Adapun yang pertama tadi itu haditsnya masyhur. Apa hukum imunisasi pada anak? Anak pernah baca tulisan bahwa zat-zat pada imunisasi berasal dari zat-zat haram seperti babi. Ya saya nggak tahu ya tentang itu. Iya. Kalau itu memang benar itu tidak diperbolehkan ya. Tapi siapa yang bisa membuktikannya? Iya. Imunisasi dilihat kepada kemanfaatan. Kalau ada manfaatnya dari hal yang halal, insya Allah tidak ada masalah. Kalau dipertanyakan bahwa setelah imunisasi kadang anak panas, maka itu tidak berbahaya. Sepanjang manfaatnya dipastikan adanya panas, itu tidak ada masalah. So, seorang kalau dihitan itu sakit atau tidak? Berdarah atau tidak? Ada kemungkinan risiko pendarahan atau tidak? Ada kemungkinan. Tapi disyariatkan. Karena memang apa? Banyak manfaat dan maslahatnya. Iya. Kalau ada yang bertanya imunisasi itu kurang tawakal. Karena belum sakit sudah diimunisasi. Jawabannya Nabi bersabda, siapa yang makan korma ajwa 7 butir dalam 1 hari, dijaga dari sihir. Berarti tidak tawakal kalau dia makan. Untuk menjaga dirinya dari sihir. Maka hal yang seperti ini jangan dianggap keliru ya dari sisi-sisi yang dibolehkan oleh syariat. Karena itu tadi saya lihat ditekankan pada dipastikan kemanfaatannya. Ala kulli hal manusia sudah berlalu. Tidak ada imunisasi juga masih hidup sampai masa itu. Iya, jelas ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan hal-hal yang seperti itu. Apalagi menjadi bahan perdebatan. Baik, ini pertanyaan terakhir. Apa boleh ikut arisan? Dan apa hukumnya? Ini pertanyaan umum ya. Arisan itu macam-macam. Ada yang boleh, ada yang tidak dibolehkan. Ya. Kalau yang bertanya menyebutkan bagaimana bentuknya, mungkin saya bisa jawab ya. Tapi karena di sini pertanyaannya umum, ya. Arisan itu 2 macam. Ada yang boleh, dan ada yang tidak boleh. Ya. Uraian jawabannya perlu waktu 15 menit. Waktunya sudah habis. Ya, baik. Saya punya ceramah ya berkaitan dengan masalah ini. Seingat saya ada bahas di pembahasan seputar fikih muamalah kekinian, ya, dan juga ada di pembahasan sebagian buku-buku fikih, ya bisa diperiksa ya. Ya untuk sekarang ini agak sulit saya menerangkannya, sebab waktunya sudah habis. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk materi saya pribadi, dan tentunya di jadwal kita masih ada ustadz kita yang lain ya di kesempatan atau sesi berikutnya. Untuk materi saya secara pribadi saya mencukupkannya sampai sini, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.